Berikut merupakan presentasi dari kelompok kami dari mata kuliah manajemen biaya, dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai strategi dan penganggaran modal dengan dosen pengampu Enci Victoria Neisio Pintu SE MSI. Berikut merupakan nama-nama kelompok yang juga ikut mempresentasikan materi ini. Yang pertama ada Yeskiel Mario Sosoeng, yang kedua saya sendiri Yuljen Solarain, yang ketiga ada Aprian Udi Samuel, yang keempat ada Eunike Koso, yang kelima ada Intan Krompis, yang keenam ada Priscilla Malonda, yang ketujuh ada Deon Paulus Tiwa, dan yang terakhir Gabriel Veron Raab. Agar kita lebih memahami mengenai materi ini, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Peran anggaran. Secara umum, anggaran dapat didefinisikan sebagai rencana kuantitatif yang meliputi aspek keuangan maupun non-keuangan. Dalam perusahaan, anggaran biasanya disiapkan baik pada level korporat, departemen, divisi, maupun untuk berbagai fungsi seperti penjualan, produksi, riset, dan lain-lain. Anggaran atau budget merupakan rencana terperinci untuk pemodelan dan pemakaian sumber daya keuangan dan lain-lain selama periode waktu tertentu, khususnya 1 tahun. Sedangkan proses untuk memproyeksikan operasi dan proyek secara terus-menerus serta kemudian merefleksikan implikasi keuangan disebut penganggaran atau budgeting. Penjelasan anggaran bagi seluruh unit organisasi akan memfasilitasi koordinasi aktivitas lintas departemen dan unit organisasi yang lain, membantu manajer mengidentifikasi sumber hambatan saat ini dan hal-hal potensial yang membuat operasi berjalan dengan tidak lancar. Peran anggaran adalah sebagai alat komunikasi di mana manajemen puncak mendefinisikan rencana dan tujuannya untuk periode agar manajer lainnya dalam karyawan memiliki akses terhadap informasi tersebut, menjadi alat motivasi pada akhir periode operasi. Anggaran pada periode tersebut dapat berfungsi sebagai dasar untuk penilaian kinerja dengan cara melaporkan kinerja antara pengeluaran aktual yang dilakukan dengan hasil operasi. Anggaran bagi perusahaan dapat memberi beberapa keunggulan, di antaranya menyediakan sumber daya informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembuatan keputusan, evaluasi kerja, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Strategi rencana jangka panjang dan anggaran induk. Yang pertama, pentingnya strategi dalam penganggaran. Strategi perusahaan merupakan jalan yang dipilih oleh perusahaan untuk mencapai sasaran jangka panjang dan misinya. Strategi merupakan titik awal dalam pembuatan rencana dan anggaran perusahaan. Yang kedua, perumusan strategi. Perumusan strategi dimulai dengan menganalisis faktor-faktor eksternal dan menilai kemampuan internal. Faktor-faktor eksternal perusahaan seperti faktor ekonomi, politik, peraturan, masyarakat, lingkungan, dan persaingan membantu perusahaan mengidentifikasi peluang, keterbatasan, dan ancaman. Peluang yang tersedia pada saat kondisi ekonomi sedang sangat baik akan sangat berbeda dengan peluang yang tersedia pada saat kondisi ekonomi tidak terlalu baik. Situasi politik dan peraturan seringkali menentukan tindakan terbaik bagi perusahaan dan organisasi. Penilaian kondisi internal seperti keuangan yang terdapat pada organisasi, kekuatan dan kemampuan manajemen, serta struktur, moral dan budaya dari organisasi dapat membantu perusahaan untuk mengenali kekuatan, kelemahan, dan keunggulan kompetitif yang dimilikinya. Yang ketiga, tujuan strategi dan sasaran jangka panjang. Organisasi mencapai tujuan strategis dan sasaran jangka panjangnya melalui anggaran modal dan anggaran induk. Strategi memberikan kerangka kerja bagi pengembangan rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang atau long range plan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dibutuhkan dalam periode 5-10 tahun untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Contoh, karena mengharapkan permintaan yang lebih tinggi atas produk-produknya, suatu perusahaan mulai merencanakan membangun suatu pabrik baru sejak 3 tahun sebelumnya.
sasaran jangka pendek dan anggaran induk. Nah, sasaran jangka pendek. Sasaran jangka pendek adalah tujuan dari periode selanjutnya, dapat berupa jangka waktu 1 bulan, 1 kuartal, 1 tahun, atau jangka waktu tertentu yang diinginkan oleh organisasi untuk masa perencanaan. Perusahaan menentukan sasaran jangka pendek pada suatu periode anggaran berdasarkan tujuan strategis, sasaran dan rencana jangka panjang, hasil operasi periode yang lalu, serta faktor-faktor operasional dan lingkungan yang diharapkan pada masa datang yang meliputi kondisi ekonomi, industri, dan pemasaran. Sasaran-sasaran ini menjadi dasar untuk mempersiapkan anggaran induk untuk suatu periode. Setelah mengetahui bahwa sasaran dari satu organisasi adalah multidimensi, semakin banyak perusahaan yang menggunakan balance scoreboard untuk menerjemahkan strategi ke dalam bentuk sasaran perusahaan. B. Anggaran induk. Anggaran induk atau master budget menerjemahkan sasaran organisasi jangka pendek ke dalam langkah-langkah tindakan. Anggaran induk adalah rencana aktivitas operasional dan keuangan organisasi untuk periode tertentu yang biasanya jangka pendek 1 tahun, 1 kuartal, atau 1 bulan. Anggaran induk menjelaskan secara rinci rencana tindakan untuk mencapai sasaran jangka pendek organisasi, rencana keuangan untuk akuisisi dan komitmen sumber daya keuangan untuk aktivitas operasional yang dianggarkan selama periode anggaran. Anggaran induk merencanakan aktivitas-aktivitas untuk periode yang akan datang dan mengoptimalkan sumber daya untuk aktivitas-aktivitas ini. Komitmen harus dibuat dengan gagasan yang jelas tentang arah organisasi dan harus konsisten dengan tujuan-tujuan strategis, rencana jangka panjang, dan sasaran jangka pendek organisasi. Anggaran induk berbeda dari rencana jangka panjang, paling tidak untuk 2 hal. Yang pertama, anggaran induk merupakan rencana operasional jangka pendek yang biasanya meliputi periode yang tidak lebih dari 1 tahun. Rencana jangka panjang menyangkut periode yang lebih panjang, misalnya 3-5 tahun. Yang kedua, titik berat anggaran induk adalah pusat pertanggungjawaban. Rencana jangka panjang lebih merupakan unit bisnis, program aktivitas, atau lini produk strategis yang terstruktur. Hasil operasi pada tahun-tahun terakhir, termasuk hasil yang diharapkan dari tahun yang hampir berakhir, menunjukkan keterbatasan. Tindakan yang tersedia bagi organisasi dalam menyusun anggaran induk, kejadian-kejadian di masa datang yang diharapkan secara simultan akan membentuk seperangkat tindakan yang dapat dipilih perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuannya, baik hasil operasi pada tahun-tahun terakhir maupun kejadian-kejadian di masa datang yang diharapkan terjadi dapat mempengaruhi tujuan strategis serta rencana jangka panjang perusahaan. Anggaran induk merupakan anggaran komprehensif untuk satu periode spesifik yang terdiri dari anggaran modal dan serangkaian anggaran operasi dan keuangan yang saling berkaitan. Pertama, anggaran penjualan. Anggaran penjualan memiliki 3 komponen, yaitu ramalan volume penjualan, ramalan bauran penjualan, dan harga jual yang dianggarkan. Faktor-faktor berikut ini seharusnya dipertimbangkan dalam peramalan penjualan. A. Tingkat penjualan pada saat ini dan tren penjualan pada beberapa tahun yang akan datang. B. Kondisi ekonomi dan industri secara umum. C. Tindakan kompetitor dan rencana operasi. D. Kebijakan penentuan harga. E. Kebijakan kredit. F. Aktivitas periklanan dan promosi. G. Pesanan yang tidak dapat dipenuhi. 2. Anggaran produksi. Anggaran produksi menunjukkan rencana produksi untuk suatu periode tertentu. Anggaran produksi dideskripsikan berdasarkan persamaan berikut ini. Anggaran produksi sama dengan anggaran penjualan tambah persediaan akhir yang diinginkan kurang persediaan awal. B. Anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku langsung. Anggaran pemakaian bahan baku langsung menunjukkan jumlah dan biaya bahan baku langsung yang dianggarkan yang dibutuhkan oleh produksi. Anggaran pembelian bahan baku langsung menunjukkan jumlah bahan baku langsung yang akan dibeli selama periode tersebut untuk memenuhi produksi dan persyaratan persediaan akhir bahan baku. C. Anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja yang bagus membantu perusahaan menghindari
pendapatan secara mendadak mencegah kekurangan tenaga kerja dan mengurangi atau menghapus kebutuhan untuk memberhentikan karyawan. D. Anggaran overhead pabrik. Anggaran overhead pabrik mencakup seluruh biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. E. Harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Informasi dari anggaran harga pokok produksi dan harga pokok penjualan untuk satu periode muncul pada dua anggaran lain untuk memperoleh yang sama, laporan laba rugi dan neraca. 1. Anggaran pembelian barang dagang. Anggaran pembelian barang dagang atau merchandise purchase budget perusahaan menunjukkan jumlah barang dagang yang perlu dibeli selama periode yang bersangkutan. Bentuk dasar anggaran pembelian barang dagang sama dengan anggaran produksi. 2. Anggaran beban penjualan dan administrasi umum. Banyak pengeluaran penjualan dan administrasi umum merupakan hasil dari aktivitas serta program penjualan dan pemasaran. Perusahaan yang terkenal mengurangi atau menghapuskan beban penjualan dan administrasi untuk meningkatkan laba operasi selama periode yang bersangkutan. 3. Anggaran penerimaan atau pengumpulan kas. Anggaran penerimaan kas menyediakan perincian mengenai antisipasi pengumpulan kas dari operasi yang suatu periode yang akan datang. Penerimaan kas dari aktivitas investasi dan pembiayaan ditunjukkan pada tempat lain di anggaran kas. 4. Anggaran kas. Anggaran kas atau cash budget memuat implikasi kas dari seluruh aktivitas yang dianggarkan. Pada umumnya, anggaran kas mencakup 3 bagian utama. Yang pertama, arus kas berisi dari aktivitas operasi, kedua, arus kas berisi dari aktivitas investasi, serta ketiga, arus kas berisi dari aktivitas pembiayaan. 5. Laporan laba rugi yang dianggarkan. Laporan laba rugi yang dianggarkan atau pro forma mendeskripsikan laba bersih yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Keenam, neraca yang dianggarkan. Tahap akhir dalam siklus penyusunan anggaran biasanya adalah menyiapkan neraca yang dianggarkan atau pro forma. Neraca yang dianggarkan menyertakan implikasi dari seluruh operasi dan arus kas selama periode anggaran dan menunjukkan saldo yang diproyeksikan pada akhir periode anggaran. Ketidakpastian proses anggaran dan isu perilaku dalam anggaran. Dengan yang pertama, bagian A, ketidakpastian. Peranti lunak program komputer akuntansi seperti Excel dapat digunakan untuk berhubungan dengan ketidakpastian yang berkaitan dengan proses penyusunan anggaran. Peranti lunak ini dapat digunakan untuk melakukan analisis bagaimana jika dan analisis sensitivitas. Atau analisis bagaimana jika. Maksud analisis bagaimana jika adalah untuk menelah bagaimana perubahan pada satu atau lebih dari satu hal anggaran mempengaruhi variabel lain atau anggaran kepentingan. Kedua, analisis sensitivitas. Salah satu keunggulan utama dari melakukan analisis sensitivitas adalah kemampuan untuk memisahkan risiko yang berkaitan dengan komponen operasi tertentu dan mengembangkan rencana kontingensi untuk berhubungan dengan risiko-risiko tersebut. B. Proses penganggaran. Proses penganggaran biasanya mencakup pembentukan komite anggaran, penentuan periode anggaran, spesifikasi pedoman anggaran, penyusunan proposal anggaran awal, negosiasi peninjauan ulang, serta revisi anggaran. Contoh penganggaran komprehensif Carry Window System (INS) (KWS). 5 tahap pengambilan keputusan strategis untuk Carry Windows System INS. 1. Menentukan isu strategis di sekitar masalah. Kedua, mengidentifikasi tindakan alternatif. Ketiga, memperoleh informasi dan melakukan analisis terhadap alternatif. 4. Didasarkan pada strategis dan analisis, memilih dan mengimplementasikan alternatif yang diinginkan. 5. Menyediakan evaluasi yang berkelanjutan mengenai efektivitas implementasi pada tahap 4. Bagian C. Isu perilaku dalam anggaran. Agar dapat mendorong proses penganggaran yang berhasil, pihak manajemen harus mempertimbangkan sejumlah isu perilaku berikut. 1. Kesenjangan anggaran. 2. Keselarasan tujuan. 3. Pengangguran
kuantitatif atau partisipatif. 4. Tingkat kesulitan dari target anggaran. 5. Keterkaitan kompensasi dengan anggaran kinerja. 6. Penganggaran pada perusahaan jasa. D. Penganggaran pada perusahaan jasa dan pendekatan penganggaran alternatif. Yang pertama, penganggaran pada perusahaan jasa. Perusahaan jasa memiliki karakteristik operasi, lingkungan operasi, dan pertimbangan yang berbeda-beda dari perusahaan manufaktur atau dagang. Penganggaran pada industri jasa serupa dengan penganggaran untuk perusahaan manufaktur atau dagang. Penganggaran untuk perusahaan jasa terdiri dari serangkaian rencana terintegrasi untuk periode yang akan datang. Perbedaannya adalah pada tidak adanya anggaran produksi atau pembelian barang dagang dan anggaran tambahannya. Yang kedua, pendekatan penganggaran alternatif atau penganggaran tanpa basis. Penganggaran tanpa basis mensyaratkan manajer untuk menyusun anggaran setiap periode tanpa basis. Penganggaran tanpa basis tidak memungkinkan aktivitas atau fungsi untuk disertakan ke dalam anggaran, kecuali jika manajer dapat membenarkan kebutuhan. Nah, saat ini kita masuk dalam kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, proses penganggaran bermula dari perakiraan penjualan yang menetapkan tafsiran penjualan dan harga jual per unit yang disusun oleh manajer penjualan didasarkan pada suatu analisis ekonomi kondisi ekonomi. Nah, anggaran produksi disusun berdasarkan prospek penjualan dan tingkat persediaan. Anggaran tersebut nantinya akan menjadi landasan yang dipakai untuk menyusun anggaran-anggaran bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Nah, lalu hasil yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan usaha tersebut akan dirangkum dalam suatu laporan laba rugi dan akhirnya hasil finansial dari kegiatan-kegiatan usaha akan dirangkum dalam suatu anggaran kas dan neraca. Baik, yang selanjutnya adalah sarannya adalah perusahaan harus memperhatikan penyimpanan yang terjadi dalam penyaluran untuk periode yang akan datang agar dapat dilakukan dengan baik atau dengan tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan semoga dengan adanya video pembelajaran yang kami buat dapat membuat teman-teman lebih lagi memahami tentang apa itu strategi dan penganggaran modal. Sekian dan terima kasih.